Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan melanjutkan untuk membuat tampilan halaman depan aplikasi kita. Oke, saya langsung saja. Kita akan buat layout ya. Jadi kita mau pisahkan antara bagian menu bagian atas ini atau navbar dengan bagian kontennya. Karena kan konten ini biasanya selalu berubah ya. Jadi misalnya nanti ada menu profil. Nah, bagian menunya tetap tapi kontennya berubah. Nah, maka dari itu kita akan membuat layoutnya dulu. Oke, silakan buka welcome of canvasnya. Di template ini kita bersihkan dulu bagian-bagian yang dikomentari, kita hapus biar kodenya lebih sedikit. Oke, kemudian kita harus tahu ini bagian mana ya. Nah, caranya bisa dengan inspect, kemudian Ctrl Shift C sampai muncul seperti ini. Nah, ini dia nih. Berarti kita cari tagnya adalah main ya. Oke, ini dia main. Main inilah yang kemudian kita cut. Sebentar, mana dia? Oh, ini dia. Oke, ini kita cut. Kemudian kita pindahkan dia ke halaman baru. Lalu saya buat namanya di sini welcome underscore index.bleed.php. Jadi ini nanti untuk bagian kontennya. Oke. Kemudian yang di sini ini kita tambah, ini saya Ctrl Shift S, save as ya, save as, lalu simpan di folder layout. Namanya misalnya app front.bleed.php. Kemudian tinggal kita buat di sini byield. Nama yieldnya adalah konten ya, atau konten data itu boleh bebas ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya kita buat agar layout ini atau agar welcome index ini extendnya ke folder layout app front. Nah, gini dia. Lalu kita buat sectionnya konten. Ini kita cut, kita masukkan dalam sectionnya. Jadi semua kode yang ada di antara add section sampai end section itu akan ditampilkan di bagian yield content. Kalau di sini yieldnya konten data, berarti di sini juga kita buatnya konten data. Ya, harus sama ya. Oke. Kemudian di bagian welcome controllernya yang kita panggil di sini hanya bagian welcome index saja, welcome underscore index. Simpan. Jadi fresh. Harusnya tampilannya masih sama. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya itu kita mau buat link ya. Jadi karena saya tuh masjidnya ada banyak, jadi kalau diklik salah satu itu saya maunya nanti URL-nya itu menuju ke link tertentu yang bawa nama masjidnya atau slug dari masjidnya. Oke, saya langsung saja. Di sini kita akan buat controller terlebih dahulu. Nama controllernya adalah make controller, namanya adalah data masjid controller. Oke. Kemudian kita buka data masjid controller. Di sini kita buat function public function, namanya adalah show saja. Kemudian ada parameter slug-nya. Kemudian kita echo di sini slug. Oke, jadi harusnya tampil slug-nya. Kita buat rute biasa, rute get, tidak pakai rute resource ya. Namanya data masjid. Controllernya yang tadi, yang handle tadi data masjid. Oke, kemudian functionnya show. Nama rutenya data masjid titik show. Oke, udah selesai. Baru kemudian kita buat rute di sini, brute data masjid titik show item slug ya. Kemudian coba refresh. Oke, ini udah muncul semua. Nah, pastikan kalau cek di database itu, pastikan semua sorry sebentarnya ada yang lupa saya. Ini harusnya ada parameter di sini ya. Ada parameter slug. Nah, jadi dia wajib diisi slugnya. Oke, ini kalau saya refresh tuh harusnya error nih. Nah, kenapa? Karena nih baru saya lihat nih ada yang kosong.
Jadi semua slug ini harus ada isinya ya, boleh diisi sembarangan saja misalnya. Kan harusnya kan isinya sesuai dengan nama masjidnya. Oke. Nah, misalnya saya klik Masjid Nurul Iman, maka URL-nya sekarang data masjid Masjid Nurul Iman Jambi 1. Oke, ini udah benar nih. Nah, berikutnya tinggal kita modif di sini kita lakukan query ke masjidnya sama dengan masjid where slug-nya itu berdasarkan slug yang dari URL. Impor dulu, jangan lupa. Nah, kemudian di sini return view, view-nya nanti kita buat namanya data masjid show. Oke. View-nya boleh copy paste dari welcome. Oke, namanya data underscore masjid titik show dot blade dot php. Saya pakai underscore ya, karena saya kebiasaan menggunakan underscore. Oke, ini kita ganti underscore. Nah, di sini yang kita tampilkan itu langsung nama masjidnya saja. Ini harusnya error dia nih. Ini kita hapus dulu. Oke, kita refresh. Masjid underscore show tidak ditemukan loh. Kenapa dia tidak ditemukan? Data underscore masjid titik show. Kita lihat di sini data underscore masjid titik show. Sorry, salah saya. Harusnya itu namanya data masjid underscore show dot blade dot php. Nah, kalau saya itu biasanya gini, di dempetin saja ya. Oke, kalau mau dikasih pemisah apa boleh juga ya, dikasih pemisah di sini untuk nama file itu juga tidak masalah, biar lebih enak bacanya. Bebas, atau mau underscore juga boleh saja, bebas. Oke, sudah muncul. Kita buat nama, kita tampilkan nama masjidnya di sini di masjid sudah. Di sini berarti kita tampilkan nama masjidnya str to upper masjid nama. Oke. Oke, ini udah muncul Masjid Nurul Iman Jambi. Nah, di bawahnya kita buat masjid alamat misalnya. Oke, ini nanti harusnya muncul nih Masjid Nurul Iman Jambi. Kok jalannya alamatnya kosong ya? Ini kita isi dulu nih, biar bagus tampilannya ya. Oke, sip. Nah, nanti baru di sini kita tampilkan kas masjidnya ya. Di bagian bawah ini bukan masjid terdaftar tapi informasi kas masjid. Oke. Nanti di bagian atas baru kita buat menu-menunya, misalnya menu kurban dan sebagainya ya. Oke, nanti akan saya lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini kan kita ada dua URL ya. URL pertama itu yang di sini main URL-nya. Oh, sorry, harusnya di sini dia. Yang di ini ya. Ini main URL-nya, harusnya tuh kalau diklik masjid nih dia masuknya ke sini harusnya. Oke, berarti saya coba buka app front lagi, kita cari tulisan masjid. Oke, ini nih. Kita ganti URL-nya seperti ini. Oke, kita klik, harusnya dia nge-refresh. Sip. Nah, kemudian ini diklik, saya mau muncul menu profil, jadi muncul menu profil masjid di atasnya ini ketika diklik salah satu masjidnya. Ini misalnya. Tapi kalau masjidnya belum dipilih, maka menu profilnya tidak ada. Untuk welcome controller ini saya tambahkan s masjid ya, karena dia jamak, misalnya kalau bahasa Inggris. Oke, seperti ini. Kemudian di data masjid ini, data masjid show ini masjid benar. Nah, di app front, karena kita mau tampilin di sini setelah beranda, kita cari menu beranda, kemudian kita buat di sini BIZ masjid. Maksudnya BIZ itu kalau misalnya ada variabel masjid. Nah, variabel masjid itu kan adanya kan waktu user mengakses data masjid. Ini dia. Nah, maka munculkan profil ya. Misalnya saya copy ini, kita paste di sini. Namanya kita ganti jadi profil. Coba refresh. Harusnya kalau saya klik di sini, muncul di sini menu profilnya. Sekarang kita lihat dulu di loginnya. Saya lupa kemarin profil itu harusnya ada
Ada apa saja sih di menu profil, ini profil masjid. Di profil itu kita ada judul dan konten. Oke, berarti judul dan konten. Nah, ini langsung saja nanti kita buat dia di mana ya bagusnya. Kita buka dulu model masjidnya. Nah, di sini kita buat relasi ke profilnya. Profil itu kemarin nama modelnya apa saya lupa. Profil itu namanya profil. Oke, berarti di sini kita buat hash many namanya profil. Pakai S boleh, profils. Oke, ini kita buat profil. Ini kita hapus. Nah, jadi di app front ini langsung saja nih kita buat kita tuh maunya ada drop down. Jadi ini diklik muncul drop down. Membuat drop down itu coba saya lihat off canvas. Ya udah ada contohnya, ini drop down. Kita copy saja. Saya lupa kodenya. Ini saya copy item drop down. Kita pastekan di sini. Ini kita ganti profil. Kemudian di sini kita buat perulangan B4H masjid profils. Oke. Ini kita masukkan ke dalam perulangannya. Oke, kemudian di sini item judul. Oke, kita coba simpan. Kemudian coba kita lihat hasilnya. Harusnya diklik. Nah, ini harusnya muncul nih. Namanya apa kemarin? Profil judul, bener. B4H masjid profils items. Itemsnya kita buat item profil saja. Namanya kita buat, oh sorry, ini salah. Bener ya? Harusnya profil isinya adalah judulnya. Atau jangan-jangan masjid yang saya klik ini itu belum ada judulnya. Nah, saya coba Masjid Nurul Iman Jambi. Oke, harusnya ada di sini, tapi kenapa dia tidak muncul? Masjid profils, item profil nih harusnya dia muncul nih. Kita cek ya, ini sudah hash many dia ke profil. Ini sebaiknya coba kita dd. Saya dd di data masjid. dd masjid profil. Kita mau lihat ada isi atau tidak variabel profil itu. Oke, nah ini kosong nih profilnya nih. Masjid Nurul Iman Jambi 1. Saya lihat dulu di database. Takutnya memang kita yang memang belum buat profilnya. Masjid Nurul Iman Jambi. Nah, ini nih. Yang 7 ini, 7 ID-nya 7 berarti kita. Oke, saya ganti saja yang Masjid Nurul Iman Jambi yang bawah. Nah, ini kan ada isi nih. Ini baru benar. Oke, coba di refresh dulu. Nah, ini udah ada. Oke, jadi udah muncul. Profil ini kan harusnya tidak kita bagi lagi ya. Ini langsung berarti nih. Berarti ini profil harusnya langsung muncul. Nah, ketika diklik nanti masuk ke halaman profilnya. Kemudian satu lagi ada informasi. Informasi ini sama kayak profil nih cara nampilinya. Ketika diklik ini misalnya agenda, informasi pengajian, dan kategori lainnya. Ini kategori informasi ya. Nah, ini informasinya sendiri. Oke. Nah, untuk kategori informasi itu kita mau buat dia itu nanti 1, 2 ke pinggir ya, bukan ke bawah. Jadi ke samping maksud saya. Kalau ini kan ke bawah. Nah, misalnya kita punya 2 kategori informasi nih, jadwal kajian, misalnya satu lagi itu apa ya? Tablik akbar misalnya. Oke. Berarti harusnya di tampilan depan kita ada jadwal kajian dan tablik akbar. Berarti kita akan buat relasi dari masjid ke kategori. Berarti di sini sama hash many juga. Kategori. Ini juga kategori. Simpan. Nah, kalau di sini di bagian menunya
kita buat di sini masih dalam iset ya, harus masih dalam iset posisinya B4L atau B4H boleh. Masjid kategori. Oke, itemnya boleh diganti jadi item kategori atau item saja sih, harusnya tidak masalah. Nah, kemudian dalam kategori baru nanti ada ini. Nah, gini dia. Ini berarti item nama. Ini kita buat seperti ini, item nama. Ini saya hapus dulu, kita komentari dulu ya. Pastikan dia muncul jadwal kajian dan tablik akbar. Nah, jadwal kajian ini kan harusnya ada menu nih ya, harusnya ada menu. Berarti ada relasi dari kategori ke informasi. Nah, berarti di sini kita lihat di tabelnya kategori ini harusnya ada relasi ke informasi. Informasi kemarin tabelnya itu kita pakai tabel informasi. Oke, ini ada relasinya. Tapi ini kategorinya 0 nih. Kalau ini kategorinya oh ya, memang belum ada ya. Nanti kita isi nih data informasinya. Coba diedit. Misalnya ini kategorinya jadwal pengajian. Simpan. Oke, kita lihat. Ini kategori, ini informasi. Ini kan harusnya kategori ID-nya harusnya bukan 0 ini. Nanti kita perbaiki nih harusnya. Jadi di sini itu kategorinya harus masuk nih. Misalnya kita buat informasi baru di tablik akbar, misalnya kedatang kajian kajian Ustadz A misalnya. Simpan. Oke, berarti harusnya ada di informasi itu. Nah, ini masih salah, berarti kategori ID kita itu masih bermasalah. Harusnya kan dia kategorinya kan sesuai dengan kategori yang ada tablik akbarnya. Tablik akbar itu kan kategorinya kan 3 nih. Oke, kita cek dulu di halaman admin kita, berarti pada saat menyimpan informasi itu masih ada yang salah. Nah, ini dia nih. Ini kategorinya kita di sini tidak menggunakan ID. Oke. Harusnya di sini kategori ID, kemudian request data. Kita lihat dulu informasi formnya. Iya, ini kemarin ragu-ragu kayaknya. Ini berarti kategori ID ya. Ini juga sama. Ini kategori ID. Jadi kita buat relasi dari kategori ke informasi. Ini kategori ID benar, berarti update-nya juga sama kategori ID. Oke, kita coba saya edit kajian Ustadz A. Ini masuk ke tablik akbar. Oke, kita lihat di sini harusnya kategori itu sudah ada nilainya, kategori ID. Nah, ini sudah benar nih. Oke. Kemudian yang satu lagi jadwal pengajian rutin, kategorinya adalah jadwal pengajian. Simpan. Oke, ini juga sama. Harusnya muncul informasinya, ini udah benar. Oke. Nah, berarti di sini seharusnya nanti kita isi nih datanya. Oke, tutup dulu. Nah, kita buat relasi hasmany ke informasi. Oke, ini juga sama. Kemudian ini juga sama, informasi. Oke. Simpan. Nah, di sini ini kita aktifkan lagi masjid profil. Salah ya, bukan masjid profil tapi item informasi. Ini kita buat item informasi. Ini berarti item informasi judul ya. Oke, coba. Nah, ini muncul nih jadwal pengajian rutin, ini kajian Ustadz A. Jadi di sini dia menunya bertingkat. Nah, ini sebagusnya kita menggunakan if dulu ya di sini. Jadi kalau misalnya dia kosong, dia tidak muncul kayak tadi nih. Misalnya saya hapus satu informasi, misalnya yang kajian Ustadz A ini kita hapus. Oke. Nah, ini kan bisa diklik tapi kosong nih, ini tidak boleh. Ini kita buat if jika item
informasi count besar sama dengan 1, baru ini ditampilkan. Kita simpan, coba. Oke, ini kan harusnya tidak bisa diklik. Nah, row-nya juga bisa kita sembunyikan. Kalau kita mau sembunyikan, row itu kayaknya di sini dia. Tapi agak ribet ya menyembunyikan row-nya itu. Kalau gini aja, tidak jadi kita pakainya kita B for else. Nah, jadi kita pakai B for else. Ini kita copy. Ini di sini, kemudian ini kita masukkan di sini. Nah, ini boleh dihapus nih. Di sini kita buat li, kemudian a, baru kita buat data tidak ada. Data tidak ada. Kan nanti nah ini muncul nih. Kan aneh nanti, takutnya ada arrow-nya tapi tidak bisa diklik. Nah, ini kita perbaiki. Kasih kelas di sini drop down. Oke, sudah selesai buat menu. Nanti tinggal kita buat linknya. Jadi kalau diklik di sini nanti akan muncul informasi dari jadwal pengajian rutinnya. Ini juga sama, tabligh akbar juga sama. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan buat URL untuk profil ya. Jadi nanti URL-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada nama masjidnya dulu. Nama masjid ini kan dinamis ya. Kemudian nanti di sini profil, kemudian di sini baru nama. Misalnya di profil itu ada struktur pengurus. Berarti nanti di sini seleknya misalnya ada satu struktur pengurus misalnya. Nah, oke, saya langsung saja di web.php. Di sini kita pasti menggunakan controller yang sama. Jadi ini saya copy saja. Lalu kita buat di sini profil. Nah, ini ada 2 slug nih. Berarti ini slug untuk masjid. Kemudian di sini ada variabel dinamis slug untuk profil ya. Kemudian di sini data masjid profil. Lalu di sini, nah ini kita custom nih. Kita buat metode sendiri namanya profil ya, tidak mengikuti pola yang ada di Laravel nih kalau yang sekarang. Jadi karena ada 2 variabel dinamis atau parameter dinamis, maka kita buat functionnya public function, namanya tadi profil. Nah, ini yang pertama select masjid, ini harus sama select masjid, kemudian ada select profil. Oke, saya echokan dulu, misalnya echo profil, select masjidnya dan profilnya. Oke, namanya kita pastikan dulu select masjid, select profil. Oke, udah selesai. Berikutnya di sini kita buat rutenya brute data masjid titik profil, koma parameter pertamanya tadi masjid select. Kok warna ini dia? Oh, ini salah di sini harusnya ya. Nah, ini dia benar. Oke, pertama itu masjid select, kemudian yang kedua itu baru item profil select. Jadi ada 2 select yang kita kirim di parameter ya. Jadi 2 ini kan masjid select nih. Nah, kemudian ini item profil select. Nah, ini kan harus sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kita coba refresh dulu. Refresh. Saya coba klik. Sekarang data masjid, Masjid Nurul Iman, profil ini 2. Oke, ini udah muncul. Nah, berikutnya tinggal kita tampilkan saja di masjid controller. Pertama kita query dulu ke masjid, boleh misalnya seperti ini. Ini berarti select masjid. Nah, kemudian kan kita query juga ke profil. Nah, seperti ini. Ya, ini berarti menggunakan select profil. Baru kemudian kita return data masjid underscore profil. Ada 2 yang dikirim, masjid sama profil. Hasil view-nya tuh bisa kita copy paste dari sini. Oke. Namanya data masjid underscore profil dot plate. Oke, ini tutup saja dulu. Oke, di sini
harusnya muncul. Nah, ini judulnya kita buat di bagian atas ini. Apa sih namanya tadi, variabelnya profil ya, berarti di sini profil judul kita kasih huruf besar str to upper. Kemudian ini kita buang login sebagai pengurus. Oke. Nah, ini muncul struktur pengurusnya. Kemudian di bagian kontennya kita tuh buatnya sebentar. Oke, nah kita tuh buatnya bukan kayak gini tapi seperti ini. Karena kan kita itu ada kode HTML-nya. Jadi saya contohkan dulu bedanya. Misalnya di sini, nah ini kan misalnya struktur pengurusnya ini saya buat bold. Oke, kita simpan. Oke. Nah, di sini kita tampilkan isi atau namanya konten ya, kemarin lupa saya. Di profil, judul, konten ya. Konten. Oke. Kita refresh. Nah, ini. Jadi boldnya itu masih kebaca. Kalau kita gunakan cara yang seperti ini, pakai tanda seru ini ya. Tapi kalau kita gini seperti ini, maka dia tidak terbaca nih, dia malah muncul HTML-nya. Jadi ini namanya fungsi HTML spesial karakter ya. Nah, oke, jadi kita buat dia seperti ini, profil konten. Nah, ini bisa dilakukan yang sama untuk informasi. Berarti untuk informasi kita buat dulu URL-nya sama select masjid. Ini berarti informasi. Kemudian di sini informasi, ini juga informasi. Di sini kita copy karena kan informasi itu sebenarnya sama dengan profil ya. Informasi. Nama selectnya kalau mau diganti boleh select informasi. Berarti di sini juga select informasi. Ini berarti dari kita buat relasi dulu dari masjid ke informasi sudah ada ya. Kategori sudah. Oh sorry, di masjid itu tidak ada informasi, berarti salah saya nih. Ini bukan profil tapi informasi. Informasi itu dia langsung informasi itu sebentar. Kita lihat di tabel informasi apakah ada masjid ID. Oke. Nah, ini ada nih. Berarti bisa kita relasikan langsung ya. Berarti bisa kita buat dia hash many juga sebenarnya. Informasi. Ini juga sama, informasi. Oke, simpan. Kodenya bisa seperti yang tadi. Ini berarti informasi. Kemudian dia juga pakai select. Selectnya berasal dari select informasi. Profilnya ini kita buka, save as. Oke. Kemudian kita kasih nama informasi. Harusnya tuh sebenarnya dia sama ya view-nya ya. Tapi ini kita buat beda saja, informasi. Kemudian terakhir baru kita buat menu. Kita buat menu di app front. Silakan buka app front. Nah, di sini nih informasi. Kita buat brute sama kayak yang di atas ini. Copy paste saja boleh. Di sini kita copy langsung. Ini juga sama, kita copy. Oke. Data masjid bukan profil tapi informasi. Ini masjid select, ini item informasi. Oke, simpan. Coba kita refresh. Harusnya untuk jadwal pengajian rutin kita klik compact undefined. Nah, ini masalah kita lupa replace ini jadi informasi. Karena kan yang dikirim dari controllernya kan informasi ya. Ini yang dikirim tuh harusnya ini nih. Nah, gini dia selesai. Oke. Nah, ini muncul nih. Jadwal pengajian rutin ini jadwal pengajian rutin ini kontennya ya. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya tuh mungkin kita perlu buat ini ya, perlu buat tampilan khas nih kayaknya di kalau tampilan khas tuh misalnya Masjid Nurul Iman diklik langsung muncul tampilan khasnya ya. Sepertinya kita buat seperti itu saja. Oke, sebentar kita cek dulu nih, ini sudah oke, ini tidak ada data, ini tidak ada, ini ada data. Nah, yang menu itu untuk yang profil tuh harusnya juga sama. Kita bisa buat dia menggunakan B for else ya.
Jadi kalau tidak muncul maka tidak perlu ditampilkan. Salah tempat saya. Di sini B for else. Oke. Ini kita copy, pastekan di sini. Oke. Ini kita cut, pastekan di sini. Udah. Yang mana dia? Salah saya. Ini kita hapus. Yang mana tadi, lupa saya. Sebentar, kita Ctrl Z dulu. Yang masuk dalam ini ya, di sini di dalam UL-nya, sorry. B for else. Ini kita cut. Oke, masukkan ke dalam sini. Ini kita cut, masukkan di sini. Kemudian ini dihapus. Oke. Nah, ini kita copy saja. Kita pastekan di sini di empty ya. Kalau dia empty itu muncul data tidak ada. Jadi misalnya untuk masjid yang seperti ini nih, misalnya dia belum ada profil. Ini sudah ada profil ya. Yang belum ada tuh misalnya yang ini, kita coba. Data tidak ada. Oke, sip. Ini udah selesai. Harusnya tuh kalau data tidak ada tuh udah usah munculin juga sekalian profilnya ya. Oke. Boleh saja sih sebenarnya. Mau di sini nih, berarti kita nambah if lagi, b if. Nah, berarti masjid profil count besar sama dengan 0 seperti ini. Oke. Nah, gini nih. Baru kita masukkan LI-nya. Jadi kalau dia ada data baru muncul profilnya. Oke, ini udah bertambah. Sudah mulai bertambah kompleks logik yang ada di blade-nya. Nah, ini udah muncul nih. Ini kan dia belum ada profil nih. Kalau yang sudah ada profil, yang ini harusnya dia muncul semua. Profil, jadwal pengajian, tablik akbar. Nah, kemudian yang terakhir tuh informasi kurban. Informasi kurban sepertinya nanti saya buat di video terpisah. Kas juga sama, nanti kita akan buat dia di video terpisah. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Ini videonya jadi panjang ya. Silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.